Shalom rekan-rekan, saya Penatua Yonatan. Saat ini saya berada di Kecamatan Bumi Aji. Dan hari ini saya mewakili Departemen Oikmas Klasis Madiun untuk melihat kondisi terkini. Secara khusus salah satu tempat yang terdampak longsor. Saat ini saya berada di salah satu hilir dan saya bersama dengan Pendeta Dwi. Gimana Pak Dwi? Ya. Kondisinya sekarang? Ya, ini adalah Sungai Sambong. Nah, Sungai Sambong ini sekarang sedang dinormalisasi. Nah, pada tanggal 4 November 2021 kemarin, dia yang mengalami banjir bandang. Ada 7 orang meninggal dunia dan 7 rumah warga yang ikut hanyut dan beberapa aktivitas masyarakat di sini terganggu. Dan karena itu ini sedang dilakukan pemulihan. Nah, ini hanya dampak saja. Nah, kita akan melihat sebetulnya di atas sana seperti apa keadaannya sehingga pada 4 November itu terjadi banjir bandang di Kota Batu. Kita akan sama-sama lihat ke atas. Oke. Ya, mari. Jadi di beberapa spot awal di Gunung Pucung ini sudah ada beberapa tempat yang dijadikan objek wisata. Lalu kita melihat di atas ini sudah semakin berkurang pohon-pohon yang masih hidup, banyak yang ditebang, lalu ada yang mati dan digantikan dengan beberapa pohon sayuran atau pohon musiman. Yuk, kita lanjut. Ya, kita sekarang berada di salah satu sisi Gunung Pucung. Saya bersama dengan Penatua Yonatan dan kita menyaksikan yang di belakang kita ada beberapa area yang memang gunung ini beberapa tanaman tingginya, tanaman peneduhnya memang tidak dalam keadaan yang baik. Ada beberapa lahan yang ditanami tanaman-tanaman sayuran. Ya, itu yang kami saksikan di sini, salah satu sisi Gunung Pucung. Ya, ini adalah hari kedua kami berada di Kota Batu. Dan pagi ini kami akan pergi ke suatu tempat yang menjadi hulu dari Sungai Brantas. Tidak banyak yang tahu kalau titik nol dari Sungai Brantas itu berada tidak jauh dari tempat ini. Yuk, ikutin terus perjalanan kami.
Saat ini kami sudah berada di Desa Sumber Brantas. Dan ini diyakini sebagai sumber mata air dari Sungai Brantas. Kita bisa lihat teman-teman di sana mata airnya. Mata air ini bagian dari bumi. Mata air ini bisa terjaga dengan baik jika kita juga menjaga bumi yang ada ini. Kita diperintahkan oleh Tuhan untuk mengelola bumi ini, merawatnya. Ketika kita mendapatkan manfaat dari bumi ini dan mengembalikan manfaat itu juga untuk kembali merawat bumi. Sehingga bumi ini semakin menjadi lestari. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat mengikuti ibadah kebaktian minggu bagi jemaat simpatisan dan jemaat tetap. Bagi yang mengikuti kebaktian di gereja,
maupun melalui YouTube GKI Kutisari. Warta lisan pada pagi hari ini akan ada pengumuman pemenang lomba Paskah di akhir ibadah. Mohon kesediaan jemaat untuk tetap di gedung gereja mengikuti penyerahan hadiah bagi pemenang lomba Paskah. Sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengundang jemaat untuk menyiapkan hati dengan bersaat teduh sejenak. Jemaat diundang bangkit berdiri. Panggilan beribadah. Pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Allah mengakhiri penciptaannya di hari yang kudus, hari ketujuh. Karena dilihatnya baik semua, akhirnya Allah pun memberkatinya. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik saudara yang ada di gedung gereja hari ini ataupun yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada, kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bersama bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kristus besertamu Dan besertamu juga. Silahkan duduk semua. Bapak Ibu, hari ini tanggal 24 April 2022, tetapi firman Tuhan yang disiapkan oleh Klasis atau BPMK, Badan Pekerja Majelis Klasis Madiun ya, kalau Kutisari ikut Madiun, kalau saya Jemur Sari ikut Klasis Banyuwangi. Bacaan hari ini dipersiapkan untuk kita merenungkan bersama momentum Hari Bumi yang sebenarnya jatuhnya 2 hari yang lalu, tanggal 22 April, Hari Bumi Internasional. Persoalan sampah, cuaca ekstrim, bencana alam, krisis lingkungan hidup terus masih terjadi di sekeliling kita, dan melalui perenungan di momentum Hari Bumi ini kita ingin diingatkan atau mengingatkan diri kita masing-masing untuk lebih peka dan bertanggung jawab dalam mengelola bumi yang Allah anugerahkan. Ada satu nats di Mazmur 8 ayat 7 yang mengatakan bahwa Allah memberi manusia kuasa atas alam raya yang diciptakannya. Namun apakah berkuasa itu berarti kita bisa bertindak bebas dan sesuka hati? Tentu tidak.
Allah memberi kita kuasa justru karena Ia ingin kita terlibat dalam setiap pekerjaannya yang mendatangkan damai sejahtera untuk seluruh ciptaannya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita masuk dalam doa penyesalan kita. Tuhan, Engkau menciptakan bumi ini dengan harapan kami dapat hidup dalam harmoni dan saling berbagi. Engkau memanggil kami untuk merawat bumi dengan tanggung jawab. Namun seringkali kami abai atau lupa dengan panggilan kami, baik sebagai pribadi, sebagai pelaku usaha maupun sebagai gereja. Bencana alam yang terjadi karena kerusakan lingkungan dan cuaca ekstrim adalah sebuah alarm bahwa bumi ini sedang sakit akibat kami tidak merawatnya dengan baik. Sampah yang tidak terkelola, ruang hijau yang beralih fungsi, kekayaan bumi yang terus dikeruk tanpa ampun, maupun tindakan-tindakan kami yang lain. Ampunilah kami, ya Tuhan. Kami percaya bahwa anugerah penebusan-Mu juga berarti sebuah panggilan, agar kami bertobat dari setiap perbuatan kami yang merusak bumi ini. Dalam Kristus kami memohon ampun. Amin. Malam ini dan seisinya untuk
untuk bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, karya penebusan Allah memperdamaikan segala sesuatu seperti yang ditulis dalam Kolose 1 ayat yang ke-20. Mari kita membacanya bersama-sama dengan bersuara. 1, 2, 3. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Ya Yesus Tuhan kami, Kau bangkit mulia, pun kami Kau bangkitkan baptisan tandanya, agar kami menerima hidup baru tak terkira, dan kami jadi saksi di alam semesta. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan membaca dan merenungkan firman bersama-sama. Judul perenungan kita pada kesempatan Hari Bumi ini adalah Sabat bagi Bumi. Kita akan berdoa sebelum firman Tuhan kita baca. Tuhan Yesus sertai kami, urapi kami, sehingga sebentar kalau kami membaca Alkitab kami bisa paham, kami bisa mengerti benar, kami bisa juga sampai pada tahap melakukan. Mohon pimpinan Tuhan supaya kami bisa melakukan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman sebentar. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita akan membaca satu kitab di Perjanjian Lama, Imamat pasal 25 ayat 1 sampai 4. Ayat 1 sampai 4. Dan saya akan menambahkan ayat 23. Ya. Imamat 25 1 sampai 4, dan kemudian kita akan lompat di ayat yang ke-23. Kalau kita sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Bacaan ini tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Ini firman Tuhan yang akan kita tambahkan di ayat yang ke-23. Saya akan lompat ke sana. Kita akan baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang membaca, paham, dan melakukan firman. Haleluya. Haleluya,
Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, 2 tahun pandemi ini berlangsung tidak kita duga, tidak kita harapkan. Semula di awal-awal pandemi, bulan Maret, April, Juni 2020, saya punya pikiran yang sangat optimistik bahwa ini bentar saja. 3 bulan, paling polos setengah tahun. Habis itu kita akan kembali seperti sedia kala. Ternyata cukup bertahan lama. Bersyukur hari ini semuanya sudah lebih baik. Tapi toh GKI Kutisari, di GKI Jemur Sari pun kan jemaat belum bisa kembali normal seperti dulu, duduk tanpa jarak, nggak usah pakai ribbon. Kebetulan kita juga pakai aplikasi ribbon di GKI Jemur. Bebas berkhotbah maupun duduk sebagai jemaat tanpa masker. Belum. Semoga segera. Nah, tapi kita sebagai orang percaya kita selalu diajari oleh Tuhan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur itu artinya salah satunya adalah mencari hikmah di balik setiap hal yang kelihatan sebagai musibah. Nah, kalau saya bertanya pada saudara, apa hikmah yang saudara bisa dapat selama 2 tahun pandemi? Sehingga saudara bukan mau mensyukuri pandemi dan kemudian berdoa minta embo lagi gitu ya Tuhan. Kalau bisa nanti habis ini 3 tahun lagi deh Tuhan, kasih pandemi lagi. Jangan. Tapi artinya di balik semua musibah 2 tahun ini, apa hal yang saudara bisa ambil sebagai hikmah? Kalau saya jelas waktu kumpul bersama dengan keluarga itu kan lebih banyak. Di awal-awal kita stay at home begitu ya. Lama sudah mungkin tidak pernah makan bareng keluarga. Nah, itu momennya. Lebih dekat sama anak. Anak-anak juga senang sekolahnya online. Masuk sekolah jam 8, bangunnya 8 kurang seperempat. Papa-papahnya juga senang. Kalau dulu harus bangun jam 7, setengah 7 untuk antar sekolah, sekarang bisa lebih santai. Tapi terkait dengan lingkungan hidup saudara, bukankah salah satu hikmah dari pandemi 2 tahun ini adalah, saudara kalau sempat keluar ke jalan-jalan besar, awal-awal kita disuruh stay at home, apa yang kita bisa lihat? Di kota seperti Surabaya, Semarang, Jakarta, saudara lihat ke atas langit, warnanya biru, bersih. Karena apa? Karena ya nggak ada mobilitas orang pagi-pagi nganter anak sekolah, pergi ke kantor, bawa mobil, sepeda motor. Alam seolah-olah diistirahatkan. Ya toh? Emisi, kalau kita bicara ada satu istilah jejak karbon. Jejak karbon itu sebuah istilah untuk akumulasi karbon yang diproduksi atas aktivitas manusia. Dan itu kalau secara akumulatif banyak sekali, itu bisa bikin pusing kita sebagai manusia sebenarnya. Pemanasan global, terus cuaca jadi nggak menentu, terjadi krisis pangan, kenaikan permukaan air laut, ya, es di kutub utara mencair, dan kemudian kan ya logikanya volume air laut menjadi tambah dong. Nah, pulau-pulau yang kecil-kecil itu terancam kelelep. Sekian belas puluh tahun ke depan. Emisi atau jejak karbon berkurang drastis selama pandemi, puji Tuhan. Karena kita tidak harus kemana-mana. Kita tidak buang emisi karbon, kita tidak harus ke kantor, pakai mobil kita, pakai pembakaran bensin kita. Semula saya berpikirnya begitu. Apalagi setiap aktivitas kan sekarang meeting-meeting, wah sekarang lebih hemat Pak, lebih efektif.
Kita semua pakai Zoom. Sebuah teknologi yang sebelum pandemi mungkin banyak kita nggak tahu apa itu Zoom. Sekolah pakai Zoom, kerja pakai Zoom, sekolah kuliah pakai Zoom, les pakai Zoom. Terima kasih Tuhan. Ternyata ada hikmah di balik pandemi. Bumi sementara merayakan Sabat beristirahat. Tapi satu hal yang paling buat saya bete itu kalau pimpin katekisasi anak-anak muda pakai Zoom. Entah kenapa, awal sekali saya perhatikan jarang sekali yang mau open kamera. Ada yang guru di sini, dosen setengah mati kalau nyuruh mahasiswa ya toh. Kalaupun dibuka, disuruh ngomong, kalau pas ngomong, pas tanya, buka on. Apa yang terjadi? Saya pernah perhatikan anak-anak sekarang, dia hanya menyodorkan atas hidung ini sampai jidat. Iya toh? Ya toh enggak? Ini apa? Sampai di sini sampai hari ini saya masih ini masih misterius buat saya. Saya belum dapat jawabannya. Kenapa sih gitu? Apa kamu insecure dengan penampilanmu dan segala macam? Itu dibuka tapi ya ayo turunkan kameranya. Sampai begitu. Tapi berulang kali, beberapa kali saya omong itu akhirnya capek juga. Ya wis lah, terserah. Mau gimana? Pokoknya kamu ngikuti. Kalau dipanggil suaramu muncul. Nah, tapi saudara, dalam perjalanan kejengkelan saya itu, kesebalan saya itu ketemu satu artikel. Satu artikel yang saya sengaja waktu itu tidak share ke anak-anak katekisasi saya. Karena bahaya. Karena seolah kalau kemudian saya share ini, maka mereka akan merasa mendapat pembenaran. Kenapa saya kok kalau sekolah online, kuliah online, katekisasi online merasa tidak perlu open camp? Eko bisa ditampilkan ini. Slide yang saya siapkan satu itu aja. Apa yang terjadi ketika Anda turn off kamera dalam sebuah online meeting? Saudara secara tidak langsung ikut mereduksi, mengurangi 96% potensi jejak karbon. Jadi message-nya begini. Kalau kita meeting nggak open camp, itu sama dengan ikut mencintai dan menyelamatkan bumi, Pak. Angel loh kalau gini. Jadi 96% emisi karbon itu bisa terkurangkan kalau kita off camp. Makanya saya nggak share ke anak katekisasi saya. Mereka dapat bahan jawaban loh. Ayo open camp. Enggak Pak. Kami para pecinta bumi. Ya. Nah, saudara bayangkan begini. Tadi saya bilang di awal, hikmah dari pandemi ini langit bersih, emisi gas karbon karena buangan kita naik mobil, pembakaran itu kan kotor ya, kemudian sepeda motor itu berkurang, pabrik-pabrik ya, polusinya berkurang. Tetapi ternyata saudara stay at home aja itu juga memproduksi karbon. Saudara nonton Netflix, saudara pakai internet, saudara Zoom seperti tadi. Dan bahkan saudara seharian di rumah kan pakai listrik toh. AC terus nyala. Nah, pembangkit listrik kita yang paling murah itu pakai apa? Batu bara. Batu bara itu kotor sekali, mencemari lingkungan. Dia tahu yang saya maksud. Kita aktivitas seperti biasa sebelum pandemi, kita merusak lingkungan. Kita di rumah saja selama pandemi. Listrik lebih banyak,
setiap pulang dari luar mandi, konsumsi air juga lebih banyak. Kemudian nyalain kamera juga itu menghasilkan jejak karbon. Nah, terus kita harus bagaimana? Terus terang saya mau menyiapkan khotbah ini bingung. Saya harus menyarankan apa untuk kita semua? Belok kiri salah, belok kanan keliru. Ada sesuatu yang menarik di Imamat 25. Ternyata sejak pada masa Perjanjian Lama, Allah itu sudah punya concern yang besar terhadap isu lingkungan hidup. Secara khusus tentang tanah, ada sebuah aturan bahwa, mari kita baca kembali di Alkitab kita, di pasal yang ke-25, ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Tapi saya akan bacakan ayat yang ketiga dan keempat saja. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, perhatikan, 7 adalah angka sakral buat orang Yahudi. Kemarin saya melayani sebuah ucapan syukur seorang ibu Jawa. Jawanya Jawa nyekek gitu ya, Jawa yang tulen begitu. Mengandung di bulan yang ke-7, kemudian merayakan sebuah tradisi Jawa yang namanya mitoni. Mitoni itu dari kata pitu. Atau pitu pun itu artinya pitulungan, pertolongan. Jadi berdoa di bulan ke-7 kehamilan untuk keselamatan bayi dan mamanya. 7 itu angka istimewa buat orang Yahudi. 6 hari Allah menciptakan segala sesuatu ini dan itu. Pada hari yang ke-7 dia beristirahat. Berapa kali Tuhan, Petrus pernah bertanya, aku harus mengampuni kesalahan orang? 7 kali kah? Pertanyaan Petrus. No. Tuhan bilang 70 kali 7. 7, 7, dan 7. Nah, ini juga muncul di sini. 6 tahun engkau harus bekerja atas tanahmu, tetapi pada tahun ke-7 ayat yang keempat, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat. Sabat itu artinya apa? Istirahat, berhenti. Masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan engkau taburi, dan kebun anggurmu jangan engkau rantingi. Perhentian. Jadi kalau memahami sabat tidak selalu harus kemudian hari Minggu ya. Catatan saja. Sabat sebenarnya itu Sabtu, Sabat Sabtu gitu ya. Pak, kita terjebak pada hitungan cara anak Indonesia diajari di sekolah ngitung hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, Minggu itu hari ke-7. No. Coba Anda belajar di IF, belajar bahasa Inggris, suruh ngapalkan hari. Urutannya beda. Dari apa? Sunday, Monday. Loh iya. Saudara enggak? Belum pernah mencermati ini, loh kok saya disuruh dari Sunday sampai kemudian terakhirnya Saturday. Itu yang benar. Hari ke-7 itu Sabat, Saturday, Sabtu. Tetapi catatan di sini, Sabat yang dimaksud di sini bukan soal kapan harinya, tapi berhenti, istirahat. Berhenti istirahat mau kapanpun, namanya manusia kan. Mesin aja kerja kan juga butuh istirahat, overhaul, ya toh, perawatan. Apalagi kita manusia, terlepas dari segala hari. Nah, Tuhan pada bagian Perjanjian Lama ini memikirkan hal itu juga pada diri tanah. Tanah yang buat kita ini apa sih? Kita kalau buat kita orang ini hari ini, tanah itu kan benda mati, Pak. Ya iya. Tetapi bukankah, kalau ini saya coba memahami pemikiran Allah, kenapa kok harus diatur ya hal-hal begini juga? Bukankah dari tanah yang saudara bilang mati itu, dari situlah muncul kehidupan. Muncul tanaman-tanaman yang saudara bisa makan. Yang menyokong hidup saudara.
Yang artinya bahwa sebagaimana Allah memperhatikan manusia dan segala makhluk hidup yang menyertai kehidupan manusia, bagian ini Allah juga memperhatikan tanah. 6 tahun kamu boleh kerja untuk tanah ini, tanami, panen dari situ, itu. Tahun ke-7 raih dulu, biarlah tanah ini memulihkan dirinya. Nanti tahun ke-8 tanam mono lagi. Saya tidak tahu desa-desa di masyarakat yang masih agraris hari ini di Indonesia, apakah pola ini ada? Saya khawatir enggak. Dan termasuk kita manusia kan, kita terus memacu diri kita dengan segala obsesi, impian kita, tanpa kadang kita lupa waktu untuk istirahat. Dan tadi saya bilang, pandemi itu salah satu sisinya adalah memaksa kita, sisi baiknya memaksa kita untuk kamu lereno sebentar, istirahat. Stay at home, di rumah. Makan malam sama istri, sama suami, sama anak-anak, sama orang tua. Bukankah itu sesuatu yang baik? Istirahat, sabat. Nah, tapi persoalannya kalau zaman dulu Tuhan mengatakan berhenti, sabat, yang kemudian tanah itu tidak boleh diolah di tahun ke-7 dan para petani kemudian stay at home tentunya kan. Nah, waktu itu tidak ada Zoom, tidak ada Netflix, tidak ada internet, tidak ada listrik yang seperti tadi dilema kita hari ini. Bergerak di luar sebelum pandemi, bikin polusi, stay at home hari ini juga bikin polusi. Kalau dulu kan enggak. Ya, orang tinggal di rumah dan kemudian membiarkan di tahun ke-7 tanahnya tumbuh liar begitu. Nah, saudara, sekali lagi ada banyak hal kompleks yang tidak bisa serta-merta saya rekomendasikan. Terus kita harus apa, Pak? Karena tadi bingungi tadi. Karena zaman sekarang beda dengan zaman Imamat 25 ini disampaikan oleh Tuhan tentang segala perintahnya. Tapi satu hal prinsip yang mungkin bisa menjadi panduan kita nanti kita pulang. Saya bagikan itu di ayat yang ke-23. Saya akan bacakan kembali Imamat 25 ayat 23. Begini bunyinya. Ini sesuatu yang menarik buat kita. Tanah, masih bicara tentang tanah, jangan dijual mutlak. Karena apa? Karena akulah pemilik tanah itu, kata Allah. Dan kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Jadi di sini ada sebuah statement yang tegas tentang kepemilikan. Saudara, kalau punya tanah, punya rumah, kan saudara hayati itu sebagai milik saudara. Ada sertifikat di sana. Ini hak milik saya. Saya yang punya. Nah, tetapi secara spiritual, hari ini kita belajar. Allah pernah bilang, hei, tanah yang kamu punya itu, yang bersertifikat itu, atas namamu itu, sederhananya saya bilang begitu. Itu wae sapa sih? Tak janjane sebenar-benarnya. Imamat 25 ayat 20, Imamat 25 ayat 23 bilang, "Hei, akulah pemilik tanah itu, sedang kamu itu cuma orang asing dan pendatang bagiku." Bukankah ini sama juga dengan pemahaman begini, saudara? Semua saudara pakai jam tangan, saudara punya handphone, saudara pakai baju, saudara nanti kembali ke rumah, saudara naik mobil, sepeda motor. Bukankah kita selalu diajarkan begini? Oke, itu BPKB atas nama saya, itu STNK atas nama saya, ini baju uang saya dari hasil kerja keras saya. Tapi bukankah kita selalu diajarkan semua yang ada padamu itu sumber pertamanya adalah dari Allah yang memelihara kamu. Keras-kerasnya engkau kerja kalau Tuhan tidak buka jalan.
Ya, bajumu nggak sebagus itu. Kamu tidak punya kendaraan seperti yang kamu punya hari ini. Kamu tidak tinggal di rumah seperti yang kamu tinggali hari ini. Segala sesuatunya berpusat pada Allah. Nah, termasuk ketika kita bicara tentang tanah tadi, tanah yang 6 tahun dikerjakan, tahun ke-7 harus diistirahatkan. Hei, ini punya aku, kata Allah. Iki wekku, kudu wekmu. Kamu cuma mengelola. Sementara saja kamu hidup sampai 70 tahun, 80 tahun pulang kembali ke surga, ya tanah, aset, semua, rumah, pabrik, ya ditinggal, nggak dibawa. Ini semua punya aku, sehingga kalau kita sadari betul bahwa tanah itu adalah milik Allah, maka setiap pelanggaran atas tanah, atas lingkungan yang kita tinggali itu adalah sebuah pelanggaran kepada sang pemilik. Kita melukai hati pemilik. Kita menyedihkan hati pemilik karena ini tanah dia. Karena ini bumi dia. Ya toh? Akulah pemilik tanah ini. Nah, mari kita mulai dari hal yang sederhana saja. Satu kali di sebuah traffic light, lampu merah. Saya sama istri saya waktu itu lagi mau jemput sekolah anak. Sebelum pandemi. Kami ada di belakang sebuah mobil yang juga berhenti. Nah, dari sisi sopir, saya lihat jendela dibuka mobil depan saya dan kemudian tangannya keluar buang sesuatu. Saya itu orangnya gemesan sudah kalau melihat begini. Jadi saya tahu, saya unlock pintu, saya lagi driving kan, saya unlock, wah ini mau Joku mau turun ini. Sudah jangan wis lah, diem nol. Tapi saya ngotot, dan tidak apa-apa. Aku turun sebentar. Saya akhirnya turun. Saya ambil itu sampah. Tisu ternyata. Saya tunjukkan di depan dia. Di driver itu. Terus saya kembali ke belakang. Secara sinis saya mau mengatakan begini, kalau kamu nggak bisa buang sampah di tempatnya, tak bantu. Agak nyinyir memang, tapi saudara itu cara sederhana. Saudara bisa menghayati tanah ini sebagai milik Tuhan. Kalau saudara mencemari tanah itu dengan salah satu membuang sampah sembarangan, itu artinya saudara nggak hormat dengan Tuhan sang pemilik tanah. Itu satu hal yang mungkin paling sederhana yang bisa kita lakukan, saudara. Hal lain mungkin di pandemi ini banyak perenungan yang bisa kita lakukan. Saudara pernah membuka lemari pakaian saudara dan memperhatikan tumpukan baju yang ada di sana? Ya. Banyak baju untuk macam-macam acara. 2 tahun ini, saya punya perenungan gini, saya lihat baju-baju saya. Banyak sekali. Ini mau dipakai kemana? Stay at home.
Ya toh? Dan kemudian saya dalam perenungan saya ini semua baju, kita baju itu kan sebenarnya pakaian itu kan saya bilang gini sama istri saya, iya ya, mungkin 3 pasang, 4 pasang baju yang kita punya itu adalah kebutuhan. 4, 5 lah, tak saya tambahin. 5 pasang pakaian yang kita punya itu adalah kebutuhan. Pakai, kemudian cuci, pakai yang baru, yang dicuci tadi kering, gantian, kebutuhan. Tapi sisanya itu, kalau sudah punya lebih banyak dari 5 pasang pakaian, itu keinginan. Keinginan. Dan saudara, apakah kita sadar juga? Pakaian-pakaian yang banyak sekali, yang juga jarang kita pakai 2 tahun terakhir ini. Ini melalui sebuah proses produksi di pabrik-pabrik, pemintalan, yang juga itu meninggalkan jejak karbon. Lain lagi, soal plastik. Sekian tahun yang lalu saya pernah berkhotbah semacam ini di sebuah kesempatan, mungkin Hari Bumi juga. Bahwa salah satu cara kita menghormati tanah bumi yang adalah milik Allah itu adalah mengurangi plastik. Belanja sekarang jangan pakai plastik. Resek itu saudara. Selepas kebaktian saya ditegur sama seorang penatua yang punya bisnis pabrik plastik. Betul. Enggak begitu Pak Arya. Ya, ini kepentingan bisnis selalu seringkali bertabrakan dengan idealisme seperti itu kan. Kita belanja ke Superindo, ke Alfamart, manapun, Indogrosir. Indogrosir sudah enggak sedia resek sih, kerdus-kerdus. Kita mulai dari hal-hal begitu. Kita tidak bisa menolkan, sudah kemudian matikan AC, matikan Netflix, jangan ya tadi open cam, lah mau gimana? Ya toh. Hemat air loh, hemat air itu juga sulit kita terapkan di pandemi ini, perintahnya setiap pulang dari luar mandi. Konsumsi air kan meningkat drastis 2 tahun terakhir ini. Ya ada hal-hal yang kita tidak bisa tolak, tapi mulai dari hal-hal yang kecil seperti tadi saya contohkan, saya rasa kita bisa. Warta jemaat tidak usah kertas lah sekarang ya. Demi memaksa kita untuk itu. Karena kertas dari mana? Kertas dari pohon ditebang dan segala macam ya. Ya, itu yang bisa dilakukan gereja. Konsumsi gereja. Tidak tahu di masa pandemi ini kalau pendeta khotbah kasih konsumsi nggak bisa? Kasih ya Pak Andi ya, Tuhan. Saya mau lihat bungkusannya apa? Hah? Kertas ya, bukan styrofoam ya. Saudara tahu bahayanya styrofoam, susah diurai, butuh waktu puluhan ratusan tahun. Nah, hal-hal kecil itu kiranya bisa kita coba terapkan. Prinsipnya apa? Imamat 25 ayat 23, tanah bumi ini punya Tuhan. Kalau kita melukai apa yang Tuhan bikin, Tuhan miliki, itu sama kita nggak hormat dengan owner yang mempunyai semua. Selamat merenungkan segala sesuatu yang mungkin sepele, yang kecil, yang bisa saudara nanti terapkan sebagai bentuk cinta saudara kepada bumi yang saudara tinggali. Bersama dengan keluarga, bersama semua rekan-rekan. Semoga Tuhan memampukan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Duduk kembali. Mari kita bersyafaat bersama. Tuhan, kami berdoa untuk dunia yang Kau ciptakan. Kami mengucap syukur untuk setiap pemberian Tuhan melalui alam yang kami tinggali. Terima kasih untuk setiap keindahan alam dan hasil bumi yang kami nikmati. Kami minta tolong supaya para petani bisa mengolah tanah dan berkatilah mereka dengan hasil panen yang melimpah. Kami berdoa untuk orang-orang yang ada dalam keadaan sakit dan lemah tubuh, baik mereka yang sedang rawat jalan atau harus menjalani pengobatan di rumah sakit. Pandemi yang kami alami 2 tahun belakangan ini menyadarkan kami akan tanggung jawab bersama untuk memelihara alam. Mampukan kami untuk memenuhi komitmen menciptakan lingkungan yang bersih, bebas polusi dari sampah, agar kami semua dapat hidup dengan nyaman dan sehat. Kami juga memohon pertolongan Tuhan hadir di setiap bencana alam yang sedang terjadi. Kami berdoa agar hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan dapat ditegakkan. Beri kami hikmat. Berilah hikmat bagi aparat pemerintah agar dapat melaksanakan pembangunan yang bernuansa ekologis. Kiranya wawasan ekologis yang dimiliki oleh para pelaku usaha juga makin kuat agar di dalam menjalankan bisnis mereka tetap memperhatikan tanggung jawab terhadap keberlangsungan alam. Semoga kerjasama antar negara, antar kelompok masyarakat, dan antar lembaga, lintas suku budaya maupun lintas agama, dalam rangka mewujudkan keprihatinan atas masa depan bumi ini makin tumbuh subur dan makin nyata di dalam membawa perubahan yang lebih baik. Mulai dari hal-hal yang kecil yang kami bisa lakukan sebagai bentuk cinta kami, hormat kami pada sang pemilik tanah, pemilik bumi. Semoga kami bisa menjadi bagian dari masyarakat yang mempunyai kesadaran yang kuat akan tanggung jawab untuk memelihara bumi ini. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar. Kami berdoa bersama. Di
Marilah kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan hari ini melalui persembahan. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara onsite, dapat memberikan persembahan secara digital dengan cara men-scan QR Code yang ada di bangku atau menggunakan sampul persembahan yang telah disiapkan. Sampul persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang telah disiapkan saat Bapak Ibu keluar dari gedung gereja setelah ibadah selesai. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online, persembahan dapat dilakukan secara digital dengan cara men-scan QR Code yang ditayangkan atau dengan melakukan transfer ke rekening gereja. Nat persembahan diambil dari Mazmur 30 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Bersama-sama bangkit berdiri. Terima kasih ya Bapak atas berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami selama ini ya Bapak. Kiranya Kau selalu menyertai kami dalam kehidupan kami. Bapak, jika pada saat ini kami boleh memberikan sebagian dari berkat yang terima daripadamu, kiranya berkat ini boleh kami gunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa dalam surga, dengarlah seru doa kami yang dinaikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Saudara, kasihilah bumi ini sebagaimana Allah mengasihi kita. Rawatlah bumi ini sebagaimana Allah merawat kita. Mari kita mengambil bagian dalam setiap pekerjaan Allah yang mendatangkan damai sejahtera bagi bumi dan seisinya. Sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia, damai di dunia, dan inilah saatnya. Ucapkan ingkarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia, kini dan selamanya. Di dunia, dan kitalah dutanya. Damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa
anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia, damai di dunia, dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu, jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia, kini dan selamanya. Kini dan selamanya. Bapak Ibu semua yang ada di gereja maupun yang ada di tempat masing-masing melalui live streaming, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan Sang Pencipta. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Allah mengutus kita untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik bagi dunia. Dalam nama Kristus kami siap diutus, Pujilah Tuhan semesta alam. kini dan selamanya. Sekarang pergilah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah, Sang Sumber Damai Sejahtera, memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dia, kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Nggak terasa ya, sekarang Pekan Paskah sudah berakhir. Nah, jemaat pasti sudah tahu kan, selama Pekan Paskah di GKI ini ada berbagai macam perlombaan yang telah diadakan. Ya, betul banget ya Levina. Kita sudah mengikuti serangkaian perlombaan Paskah di GKI Kutisari ini. Nah, sebentar lagi kita akan menonton video klip tentang serangkaian perlombaan Paskah. Mari kita saksikan bersama-sama.
Seru ya, tadi ada beberapa, banyak banget tuh pesertanya. Dari anak-anak maupun dewasa semuanya ikut. Nih, Lev. Iya nih C, nah jemaat dan C Jessica juga pastinya sudah tahu kan kalau di perlombaan pasti tentunya ada pemenang-pemenangnya. Nah di sini aku dan C Jessica akan membacakan pemenang-pemenang dari perlombaan yang tadi jemaat sudah saksikan. Ya, kita langsung saja ya mengumumkan pemenang dari perlombaan ini. Nah, untuk pertama kalinya kita umumkan pemenang kategori menghias telur pasca kategori Love dan Joy. Nah, the winner is dari Love dan Joy, siapakah? Arya, bisa kasih tepuk tangannya Bapak Ibu. Ada perwakilan dari Mama Arya? Oh, belum hadir ya? Oke. Oh, iya. Kak Puput bisa turun ke bawah, Kak. Untuk menerima hadiahnya langsung. Nah, saya minta tolong Penatua Bagas untuk memberikan hadiahnya ke Mama Arya. Oke. Oke, bisa tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu. Nah, selamat kepada Arya. Foto dulu mungkin di kamera. Oke, nah, oke. 1, 2, 3. Oke. Sudah Pak? Terima kasih Pak, terima kasih. Nah selanjutnya pemenang kategori menghias telur pasca kategori kelas Peace Passion. Pemenangnya adalah Chloe. Karena Chloe tidak bisa hadir dan papa mamanya tidak bisa hadir, maka kita akan keep aja hadiahnya ya. Nanti akan kita serahkan kepada anaknya langsung. Nah berikutnya Lev. Oke baik, selanjutnya kategori menghias telur pasca, kategori kindness and goodness jatuh kepada... Selamat kepada Flo. Yeay, bisa tepuk tangannya Bapak Ibu. Nah, karena Flo ini adalah merupakan alumni dari GKI Kutisari, nanti hadiahnya akan kami distribusikan kirim langsung ke Semarang. Ya, nanti ditunggu ya paketnya Flo. Oke, kalau begitu selanjutnya lomba menghias telur pasca kategori remaja dan pemuda jatuh kepada Jeng 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 jeng. Kepada selamat Sherlyn. kepada Sherlyn. Apakah saudari Sherlyn ada? Oh, Atau papanya mungkin aja bisa perwakilan untuk maju ke depan. Adakah Pak Andi, Sherlyn, adakah yang hadir? Oh, maju aja ke depan Sherlyn, nggak apa-apa. Maju ke depan, oke. Tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu. Oke, kita sambil nunggu. Boleh dipersilakan Penatua Freddy untuk membantu kita menyerahkan hadiah kepada Sherlyn.
Oke, selamat Sherlyn. Foto dulu, foto dulu. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih, selamat ya. Oke, next. Pemenang untuk lomba menghias telur kategori dewasa adalah selamat kepada Cewini. Oh, Cewini tidak bisa hadir ya? Oke. Ya, karena beliau tidak bisa hadir akan kami distribusikan langsung nantinya. Oke, next. Untuk pemenang kategori lansia. Pertama, ini ada tiga pemenang. Oke, kita sebutkan pemenang juara ketiga. Juara ketiga dari kategori lansia adalah Ibu Handphone. Apakah ada? Oke, dipersilakan Bu naik ke atas. Oke. Langsung maju aja Bu. Langsung maju aja. Oke. Oh, boleh minta tolong ke selaku? Oke. Minta tolong kepada Ketua Panitia Pak Andi, boleh membantu kami untuk memberikan hadiah? Oh ya, selamat sekali lagi. Selamat Ibu. Oke. Oh, belum foto. belum foto. Oke. Senyum. 1, 2, 3. Oke. Selamat ya Bu. Oke. Oh maaf, ada salah info. Ternyata Bu Hanfong juara pertama ya, satu Ce. lab. Iya. Selamat Bu Boleh dikasih tepuk tangannya Hanfong. lagi. Ya. Baik, untuk selanjutnya lomba menghias telur Paskah juara kedua dari lansia jatuh kepada Jeng. Ibu Rahma Yunita. Baik, untuk Ibu Rahma Yunita bisa maju ke depan Bu. Oh, atau boleh minta tolong panitia Paskah untuk mengantarkan. Oke. Oh, mau ke depan, nggak apa-apa. Iya. Oke, selamat Oma. Oke. Oke, iya, selamat ya Oma. Foto dulu. 1, 2, 3. Oke. Ya, selamat ya Oma. Tuhan berkati. Oh, ini bisa turunnya Oma. Ya. Oke. Baik, untuk selanjutnya lomba menghias telur Paskah ke juara yang terakhir yaitu juara lansia ketiga jatuh kepada Jeng. Selamat kepada Ibu Hari Setia Dwi Pangestuti. Oke. Bisa diberi tepuk tangannya ya Ibu Bapak. Wah, selamat ini. Ibu. Bisa langsung maju aja Bu. Oke. Oh, minta tolong perwakilan Pak Susatyo maju ke depan untuk untuk memberikan hadiah. Oke. Oh, maaf. Bisa, Bu? Oke. Oke, foto dulu. Oh, foto dulu. Ini penyerahan hadiah. Oke. 1, 2, 3. Oke, selamat Ibu. Oke. Loh, jangan turun dulu Pak. Masih ada lagi. Oke. Nah, selanjutnya untuk pengumuman pemenang kategori bikin reels. Kategori like terbanyak adalah
Jreng. Selamat kepada James. Yeay. Untuk perwakilan dari adik James, Ko Triton, mungkin apakah hadir? Oh, tidak bisa hadir ya? Oke. Ya, nanti akan kita serahkan langsung kepada anaknya. Oke. Nah, terakhir nih, pengumuman terakhir. Pemenang bikin reels kategori favorit pilihan juri adalah jing 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 jing. Wah, selamat kepada Kak Puput. Yeay. Bisa naik lagi, Kak. Naik lagi, Kak. Oke. Oke. Nah, ada Pak Surya nih. Boleh minta tolong Pak Surya untuk memberikan hadiah terakhir nih. Oke. Wah. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Oke, selamat. Foto-foto. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Nah, tadi adalah serangkaian pengumuman lomba. Pemenang lomba Iya. dari rangkaian Paskah sebelumnya. Nah, sudah semua ya, Lev, Iya, kita sudah semua, pengumumannya. Ci. Oke, ya terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam lomba ini. Bagi peserta yang tidak Yang belum menang. belum menang, jangan berkecil hati. Kita berikutnya next akan ada acara-acara yang menarik untuk bisa diikuti para jemaat. Oke, ya sekian dari kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Tuhan memberkati. memberkati. Bingung tau gak sih? Ini masih live ya? Ini masih live? Yang tadi itu masih live tadi? Emang apa? Gak maksudnya gak enak kan pergerakan kita kan jadi apa jadi gitu. Salah lagi, maaf ya. Salah lirik sumpah, karena aku pakai kacamata. Gak fokus sih.